kita mungkin sudah mulai menyadari bahwa mencari kamar perawatan untuk opname pun merupakan suatu hal yang tidak mudah bagi sebagian orang. Karena itu kita harus waspada. Namun sebagian orang yang lain mungkin terasa terlalu parno karena berpikir bahwa wah dikit-dikit ini batuk, jangan-jangan ini adalah sebuah COVID-19. Nah, bagaimana kita membedakan agar kita bisa waspada namun tetap juga dengan tetap tenang dan rileks ya. Bagaimana bedakan antara ini flu biasa, batuk yang biasa saja, atau ini batuk dengan COVID-19. Kita akan langsung bicara dengan Dr. Ihsan Hasan, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi. Dok. Halo dokter. Halo juga. Dok, sehat-sehat dok. Ini banyak orang di luar sana mungkin ketakutan nih saya. Bener Ya. banget. Nah ini benar nggak sih dok? Ini sulit dibedakan, itu benar nggak dok? Benar sekali. Oke. Benar. Apakah harus di swab dulu dok baru bisa dibedakan? Apa bagaimana? Apa ada ciri-ciri tertentu yang mungkin kita bisa mengidentifikasi sendiri? Ya, kalau kita bicara COVID-19, diagnosis pastinya tentunya dengan swab. Tanpa swab kita nggak bisa memastikan. Repotnya adalah ada pasien dengan gejala tanpa gejala, gejala ringan sampai gejala berat. Nah, pada mereka dengan gejala mungkin ringan akan sangat mirip dengan flu. Apakah bisa kita sendiri mendeteksi ini pasti COVID-19? Rasanya tidak. Tapi apakah kita menduga ini kayaknya COVID-19? Bisa. Saya menemui beberapa pasien yang mencurigai dirinya COVID, datang ke rumah sakit dan terbukti benar COVID. Contohnya, pasien itu ada demam tidak seberapa tinggi, tapi dia merasa aneh kok penciumannya jadi hilang. Nah, aneh nih karena dia sudah baca bahwa ini adalah salah satu gejala, dia datang ke rumah sakit. Begitu dites, betul positif. Banyak juga pasien yang pasien yang kenal saya, telepon, cerita, enggak, saya nggak mungkin COVID dok, ini flu biasa, coba deh dites. Begitu dites ternyata hasilnya positif. Memang sulit. Ya, dan itu tetap aja sekali lagi harus waspada, namun juga harus tetap tenang ya. Akalnya harus tetap tenang juga terjaga. Nah, ini sekarang kita fakta atau mitos yang berikutnya nih. Flu batuk. Ini bisa disertai dengan demam dan dengan kelelahan. Kalau misalnya ini adalah gejala COVID-19. Jadi flu batuk serta dengan demam dan kelelahan. Ini gejala-gejala COVID. Ini fakta atau mitos? Jawabannya fakta. Fakta. Jadi cepet capek Fakta. gitu dok maksudnya ya? Jadi ada penelitian yang meneliti ribuan orang dengan COVID. Gejala yang paling sering adalah demam. Demam itu ada sekitar 60%. Artinya ada 40% orang yang tidak demam. Gejala nomor 2 adalah batuk, ada sekitar 40-50%. Jadi ada setengah atau 50% yang tidak ada batuk. Gejala yang ketiga disebut malaise. Malaise itu mungkin istilah awamnya capek, greges, badan nggak enak. Nah, jadi kalau kumpul ini tiga ini, curigalah ini COVID-19. Oke, nah dok, ini kan tadi ada malaise ya dok ya. Ya. Mungkin pemirsa di rumah tuh penasaran kelelahannya itu tuh seperti apa? Apa badan yang pegel-pegel gitu? Apa tiba-tiba sakit kepala? Atau mungkin nafas pendek dan nggak selera makan? Seperti apa dok? Ya, malaise itu kumpulan dari gejala rasa capek, rasa pegel, rasa linu-linu yang sebetulnya juga tidak khas COVID. Orang mau flu, orang penyakit demam berdarah juga bisa muncul gejala malaise. Makanya tidak cukup hanya dengan satu. Jadi kalau ada demam, ada batuk, ada malaise, ini yang paling sering. Apalagi kalau dengan hilang penciuman, berarti ini mengarah kepada COVID. Kalau malaise saja, nggak spesifik, masih banyak kemungkinan yang lain. Jadi ini sepertinya orang kayak mungkin lebih lemas gitu ya, lebih Betul. mungkin lagi nggak bergairah untuk melakukan sesuatu gitu ya. Betul. Soalnya kalau kayak orang malas belajar, malas kerja gitu lain lagi kayaknya ya. Itu lain lagi. Tapi mungkin ini kita akan lanjutkan lagi nanti sesaat lagi karena ini topik yang menarik banget. Salah satunya tadi ada gejala hilang indera penciuman. Kadang orang menunggu gejala indera penciumannya hilang dulu baru swab kan. Iya. Padahal itu belum tentu. Belum Nah, tentu. makanya pemirsa tetap saksikan sesaat lagi, kita akan kembali hanya di Hidup Sehat. Ya, itulah dia tadi, batuk memang sepele, tapi kalau tidak diwaspadai bisa fatal akibatnya. Nah dok, ini menarik banget nih dok soal batuk. Tadi kan banyak jenis-jenis batuk. Terutama untuk COVID-19 sendiri, apa ada ciri-ciri khusus tertentu? Misalnya, kalau kita batuk, batuknya basah, berdahak gitu dok. Atau batuk kering, atau mungkin kalau pas batuk tuh seseknya sakitnya di tenggorokan, atau di paru-paru, atau di bagian dalam, gimana tuh dok? Ya. Saya mulai dari menjelaskan kenapa kita batuk. Ya. Batuk itu sebetulnya reaksi badan, usaha badan untuk mengeluarkan sesuatu karena ada yang tidak enak. Misalnya ada lendir,
ada cairan, ada benda asing, atau radang. Itu batuk. Jadi batuk itu sebetulnya usaha perlindungan diri. Nah, batuk itu sendiri bisa karena radang, bisa karena lendir. Jadi pertanyaannya, apakah ada yang khas dari batuk pada COVID? Secara umum memang ada. Dikatakan bahwa batuk pada COVID biasanya tidak disertai lendir. Awal-awal kalau kita ingat bulan-bulan pertama COVID, orang mengatakan pokoknya kalau batuk ada lendir berarti itu flu yang lain-lain. Kalau batuknya kering berarti itu COVID. Tapi sekarang kita juga ketemu kasus-kasus batuk yang ada lendirnya. Jadi satu memang ada batuk, banyak batuk pada COVID ini tanpa lendir yang produktif. Tapi pada kasus yang makin berat, lendir itu menjadi makin banyak. Jadi mungkin pada tahap awal adalah batuk yang tanpa lendir yang produktif. Tapi sekali lagi tidak cukup hanya dengan satu gejala. Kita harus kumpulkan beberapa gejala untuk menyatakan ini COVID. Jadi kadang-kadang jadi di sana kalau orang dalam satu ruangan ada yang gitu langsung pada panik semua ya. Langsung pada rasanya pengen batuk juga. Jadi kita harus hati-hati dan demikian tidak kita menganggap remeh tapi tetap waspada juga ya. Nah ini berikutnya lagi nih. Di samping COVID yang tadi ya, sekarang kalau misalkan orang-orang yang mulai tadi mungkin rasa batuk-batuk, udah mulai ngerasa mungkin badannya nggak enak, ini apa mereka harus swab apa enggak? Mungkin tips dari dokter Irsan ya buat pemirsa di rumah supaya mereka tenang juga, tapi mereka tetap waspada juga. Ya, ini kita masuk ke masalah tes. Saat ini kita punya rapid antibody, kita punya rapid antigen, kita punya swab PCR. Nah, saya melihat bahwa kalau rapid antibody itu tinggal aja deh, karena itu tidak bisa menggambarkan kondisi saat ini. Yang bisa adalah saat ini swab antigen. Yang saya lihat di toko-toko online itu sudah mulai gampang didapatkan dengan harga yang relatif murah, dengan sensitivitas berbeda-beda. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau muncul gejala? Kalau hanya muncul misalnya lidah baal, ya jangan dulu lah, karena nggak ada demam, nggak ada yang lain-lain. Batuk doang, nggak ada demam, nggak ada yang lain. Penyakit lambung pun bisa bikin batuk. Tapi kalau sudah ada batuk, ada demam, atau ada batuk, ada malaise rasa greges-greges, kok nggak enak ya, kok rasanya pegel ya. Ada batuk, apalagi ada sesak, periksa. Sesak khas pada COVID, flu nggak pakai sesak kan. Jadi kalau sudah ada batuk pakai, kok napasnya pendek, wah itu sudah harus cek. Cara yang paling ideal sebetulnya adalah cek, tapi pengecekan ini kan masih mahal biayanya. Saya pikir makin lama akan makin murah. Jadi nanti kalau muncul, cek gejala-gejala tentunya yang sambil tadi. menunggu tadi kita semua tentu berharap adanya vaksin jalan keluar, namun yang paling penting vaksin buat kita adalah bagaimana tetap menjaga jarak, pakai masker, dan juga cuci tangan senantiasa. Terima kasih Betul. Dr. Irsan. Terima kasih. Terima kasih Dokter Iksan, dan jangan lupa walaupun misalnya kita ada gejala ringan tapi kita tetap cek ya dok, lebih baik kita cek dari awal daripada terlambat. Nah, karena itu kita walaupun tahu seperti itu, kita jaga kesehatan kita supaya tetap sehat dan fit ya. Ikuti terus informasi berharga dari Hidup Sehat tiap Senin sampai Jumat jam 13 sampai 14. Saya Dr. Vito Damai. Saya Dokter Tengku Anissa. Indonesia, hidup sehat. Sehat.